Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai play terapi dengan teknik bercerita. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Feriska. Perkenalkan, nama saya Ibu Kurnia. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari. Baiklah, sudah katakan di awal bahwa kelompok kami akan menjelaskan mengenai play terapi dengan teknik bercerita. Secara psikologis, membaca atau bercerita merupakan salah satu bentuk bermain yang paling sehat. Kebanyakan anak kecil lebih menyukai cerita tentang orang dan hewan yang dikenalnya. Mereka menyukai karakter karena kualitas pribadi dan humornya. Karena mereka mampu mengidentifikasi diri dengan hewan, mereka memperoleh kegembiraan yang besar dari mendengar hal-hal yang dilakukan oleh karakter tersebut. Pemberian layanan bimbingan dengan teknik bercerita dapat dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan, pembimbing merencanakan rencana layanan informasi bimbingan yang akan disampaikan kepada siswa. Adapun aktivitas pada tahap persiapan ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan atau masalah siswa, yaitu kegiatan untuk mengungkapkan materi apa yang dibutuhkan oleh sebagian besar siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Tujuan cerita ditetapkan berdasarkan pada tujuan bimbingan yang telah dirancang dan tercantum dalam program bimbingan. Tujuan yang dirumuskan merupakan tujuan bimbingan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, bukan tujuan dari cerita itu sendiri. Perlu diingat bahwa bercerita di sini merupakan alat untuk mencapai tujuan bimbingan tersebut. Selanjutnya yaitu menetapkan tema cerita yang akan disampaikan. Berdasarkan pada tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan, maka pembimbing dapat menentukan tema cerita. Tema tersebut tentunya disesuaikan dengan tujuan materi dan kondisi sasaran atau siswa yang akan dibimbing. Cerita yang akan disampaikan bisa disusun sendiri oleh pembimbing. Di samping itu, pembimbing juga bisa mengambil dari cerita-cerita yang telah ada, tetapi hendaknya dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan bimbingan yang hendak dicapai. Selanjutnya, menetapkan teknik dan media yang akan digunakan dalam bercerita. Pembimbing biasanya memilih teknik atau media yang sesuai dengan isi cerita, tujuan bimbingan, karakteristik siswa yang menerima bimbingan, serta kesiapan pembimbing sendiri dalam menggunakan teknik maupun media yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dalam menyampaikan cerita kepada siswa sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Langkah-langkah dalam pelaksanaannya yaitu yang pertama, pembukaan. Awal pertemuan dengan siswa, pembimbing membuka kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat pembukaan aktivitas pembimbing. Yang pertama, menciptakan rapor atau memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan, dalam menginformasikan kegiatan dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang selanjutnya yaitu mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan formasi yang dirancang, yang biasanya dalam bentuk menyamping ataupun berhadapan. Nah, yang selanjutnya menyiapkan media yang akan digunakan. Nah, selanjutnya lagi yaitu menggali pengalaman awal siswa terkait dengan materi bimbingan yang akan disampaikan melalui bercerita. Selanjutnya, menyampaikan topik dan tujuan. Selanjutnya, kegiatan inti, di mana kegiatan ini menuturkan atau menyampaikan cerita yang telah disiapkan kepada siswa. Aspek yang perlu diperhatikan dalam bercerita yaitu yang pertama ada vokal. Pembimbing hendaknya memperhatikan suaranya saat menyampaikan cerita. Aspek yang diperhatikan meliputi volume suara, intonasi, warna suara, irama, dan cara pengucapan. Yang kedua, mimik pantomik, yaitu peragaan tubuh dan ekspresi wajah saat menyampaikan cerita. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Pembimbing memperhatikan keterlibatan siswa saat bercerita.
perhatian yang merata kepada seluruh siswa. Yang keempat, penggunaan media yang disesuaikan dengan teknik cerita yang akan dipilih, apakah menggunakan papan panel, gambar, boneka, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Setelah selesai bercerita, maka pembimbing bertanya kepada siswa tentang siswa dalam rangka memahami materi yang telah disampaikan melalui cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu penutupan. Pembimbing mengakhiri kegiatan dengan membuat kesimpulan dan memberikan penekanan-penekanan pada pesan-pesan bimbingan yang disampaikan. Selanjutnya, evaluasi, yaitu memberikan penilaian terhadap siswa. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan melalui cerita tersebut. Nah, dalam bercerita, anak dapat melepaskan ketakutan, kecemasan, dapat mengekspresikan kemarahan, dan permusuhan. Melalui cerita juga, emosi anak selain dapat disalurkan juga dapat dilatih. Emosi dapat diajak, dapat mengarungi berbagai perasaan manusia. Anak dapat dididik untuk menghayati kesedihan, kemalangan, derita, serta juga dapat diajak untuk berbagi kegembiraan, kebahagiaan, keberuntungan, dan keceriaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai masalah apa yang bisa ditangani oleh menggunakan teknik bercerita serta panduannya. Nah, selanjutnya akan dipraktikkan oleh teman saya, yaitu Ika Kurnia sebagai konselor, serta Melisa Lestari sebagai konseli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kalau baik-baik saja. Oh iya, sudah kenal dengan Ibu belum? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ika Kurnia. Sekarang gantian kamu yang memperkenalkan diri ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari. Saya dari kelas 11 IPS 2, Bu. Oh, Melisa. Melisa, ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin diceritakan? Ya, Bu. Karena saya lagi ada masalah, Bu. Ya? Ya, kan saya itu, Bu, ibu saya itu meninggal. Terus itu ayah saya menikah lagi, Bu. Nah, tetapi ayah saya itu menikah lagi. Nah, dari ibu tiri saya itu ada anak, Bu, perempuan juga. Nah, jadi ibu saya itu membeda-bedakan saya dengan anaknya, Bu. Jadi ketika saya di rumah, saya selalu disuruh-suruh, sedangkan saudara tiri saya itu tidak disuruh-suruh, Bu. Dan juga ketika ada masalah, saudara tiri saya selalu dibelain oleh ibu tiri saya, Bu. Jadi saya itu selalu kepikiran, Bu, kayak ibu tiri saya itu pilih kasih terhadap saya dan saudara tiri saya. Nah, ketika ayah saya ada di rumah, ibu tiri saya itu pura-pura baik, Bu, di depan ayah saya. Begitu ya. Baiklah, di sini Ibu ada cerita mengenai bawang merah dan bawang putih yang hampir sama kisahnya seperti yang Melisa alami ya. Baiklah, Ibu akan menceritakan mengenai kisah bawang merah dan bawang putih ya. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda dengan dua putri yang cantik, bernama bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal lama. Jadi, bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Bawang putih rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah malas, glamor, bangga, dan juga iri. Kepribadian bawang merah yang buruk diperburuk oleh ibunya karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberinya semua apa yang diinginkannya.
Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan di rumah, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan semua pekerjaan dilakukan sendiri. Sementara bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Bawang putih tidak pernah mengeluh nasib buruk yang harus dihadapi. Dia selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuan yang dengan gembira. Suatu hari, bawang putih sedang mencuci baju ibu dan saudara perempuannya di sungai. Bawang putih tidak menyadari ketika sepotong kain milik ibunya hanyut oleh sungai. Betapa sedihnya dia berpikir bahwa jika kain itu tidak dapat ditemukan, dia akan disalahkan dan bukan tidak mungkin, dia juga akan dihukum dan diusir dari rumah. Karena ketakutan kain ibunya yang tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali dia melihat seseorang di tepi sungai, dia selalu bertanya tentang pakaian ibunya yang hanyut tadi. Tetapi semua orang tidak tahu di mana kain itu. Akhirnya, bawang putih datang ke suatu tempat di mana sungai mengalir di sebuah gua. Anehnya, ada seorang wanita yang sangat tua di dalam gua. Bawang putih bertanya pada wanita tua itu jika dia tahu keberadaan kain miliknya. Baiklah, sebelumnya apakah Melisa bisa dapat memahami cerita yang Ibu sampaikan? Udah, Bu. Baik, kalau bisa Ibu akan melanjutkannya ya. Wanita itu tahu di mana kainnya, tetapi dia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke bawang putih. Syaratnya adalah dia harus bekerja membantu wanita tua itu. Bawang putih terbiasa bekerja keras sehingga pekerjaannya untuk menyenangkan wanita itu. Saat itu, sore hari dan bawang putih sedang mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu. Wanita itu menyerahkan kain itu kepada wanita tua tadi. Karena kebaikannya, wanita tua itu menawarkan hadiah labu. Ada 2 di antaranya, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih hadiah yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, maka dia memilih yang lebih kecil. Setelah itu, bawang merah kembali ke rumah ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih pulang terlambat. Dia pun menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa 1 labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Prak, dan labunya pecah. Tapi aneh ternyata di labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilau. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka menjadi sangat kaya dengan perhiasan yang begitu banyak. Tapi mereka serakah. Mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentak, kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang lebih besar diambil, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi perhiasan. Untuk itu, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Dia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan pada akhirnya datang ke gua tempat wanita tua itu tinggal. Namun, tidak seperti bawang putih. Bawang merah menolak perintah wanita tua itu untuk bekerja. Dan ia bahkan arogan memerintah wanita tua itu memberinya labu yang lebih besar. Wanita tua itu memenuhi permintaan bawang merah dan memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan sangat senang hati membawa labu yang diberikan wanita tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang akan didapatkannya. Sekembalinya ke rumah, sang ibu menyambut putri kesayangannya. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah, tetapi alih-alih perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar di dalam labu itu. Bawang merah dan ibunya akhirnya menyadari apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Baiklah, mungkin itu saja cerita yang dapat Ibu ceritakan mengenai bawang merah dan putih. Melisa, apa yang bisa Melisa petik dari kisah yang telah Ibu ceritakan tadi? Yang bisa moral yang bisa Melisa ambil, Bu, dari cerita bawang merah dan bawang putih itu selalu bersikap baik dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain tanpa berharap akan imbalan. Kebaikan yang akan kita lakukan selalu berbuah kebaikan pula. Demikian pula dengan kejahatan yang hanya mengakibatkan kejahatan juga. Baiklah, bagaimana perasaan Melisa setelah mendengar cerita mengenai bawang merah dan bawang putih tadi? Perasaan Melisa itu lebih tenang dan lebih lega, Bu. Dan Melisa akan
menjadi orang baik dan tidak serakah, Bu. Baik, Ibu kesimpulkan dari kisah bawang merah dan bawang putih tadi bahwa jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukaimu. Selain itu, ingatlah sifat serakah tidak akan membuatmu bahagia, bahkan akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja materi, bukan materi sih, apa namanya, cerita mengenai bawang merah dan bawang putih dari Ibu ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, tadi setelah diperhatikan oleh Ike, Kurnia, dan Melisa mengenai teknik bercerita. Nah, jadi kelebihan dari teknik bercerita yaitu yang pertama, melalui cerita dapat memberi suasana yang menyenangkan dan mengasihkan. Sebab cerita merupakan bentuk dari seni yang memiliki keindahan dan kenikmatan, terlebih jika isi cerita dekat dengan lingkungan kehidupan anak tersebut. Yang kedua, cerita yang menyajikan model perilaku melalui tokoh yang diceritakan dan syarat dengan nilai-nilai mampu menanamkan sikap jujur, berani, serta ramah, dan sikap positif lainnya yang berguna dalam pembentukan budi pekerti atau kepribadian peserta didik. Selanjutnya, cerita yang mampu melibatkan emosi individu dapat membantu dalam perkembangan aspek emosi peserta didik. Nah, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai teknik bercerita dalam play terapi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.